Assalamualaikum. Selamat siang. Ada waktunya Bu Enda. Waalaikumsalam. Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh Bu Dwi, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya Bu Dwi ini sedang lagi ada masalah ya. Silahkan duduk dulu Bu Dwi. Iya Bu, saya sebenarnya mau sharing, mau cerita sama Ibu tentang murid saya di kelas. Di kelas saya itu Bu, kelas 2A. Oh, kenapa dengan kelas 2A Bu? Ini Bu, saya lihat di kelas 2A itu muridnya itu kurang kurang fokus, kurang paham, dan sepertinya mereka itu kurang semangat Bu dalam pembelajaran yang saya berikan. Wah, begitu ya Bu ya? Iya Bu, padahal saya merasa kalau saya sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang baik kepada mereka. Tapi masih saja murid saya sepertinya itu kurang termotivasi Bu dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, menurut Ibu kenapa sampai siswa Ibu itu kurang semangat seperti itu Bu? Sepertinya saya lihat murid-murid saya itu malas Bu. Saya ini sudah semaksimal mungkin membuat mereka semangat agar mereka itu fokus dengan pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, begitu. Terus menurut Ibu kira-kira nih, kenapa sih anak Ibu itu tidak tertarik dengan pembelajaran Ibu? Kalau boleh saya tahu nih, metode dan media apa sih yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Ibu? Kalau saya sih Bu menggunakan media yang biasanya Bu, media yang seperti kita ajarkan itu kan kita kan sudah dibagikan buku-buku tema, buku-buku pelajaran. Nah, saya menggunakan buku media itu Bu. Uh, saya lihat saya ini kebanyakan ceramah Bu kalau lagi mengajar itu. Misalnya dalam menerangkan pembelajaran, saya itu hanya cerita, hanya di saya saja gitu Bu. Jadi sepertinya mereka itu gimana ya Bu ya? Kayak itu kali ya Bu ya. Mereka itu jadi tidak semangat. Oh, jadi Ibu menggunakan metode sama media itu ya, Bu ya? Waduh. Iya Bu. Selain itu juga saya itu menggunakan suka memberikan mereka latihan Bu, tanpa memberikan mereka tuh penjelasan dulu. Terus misalnya kalau ada teks-teks bacaan, saya itu suka menyuruh mereka itu menyalin. Nah, ada yang bilang bahkan siswa saya itu, "Ibu," katanya, "tangan saya capek, Bu, kalau nyalin terus." Bilang kayak itu, Bu. Wah, Bu Dwi. Terus Bu Dwi sudah belum mencoba metode yang lain seperti itu? Yang bervariasi dan menyenangkan. Atau bisa gini, Bu Dwi kan ada infokus tuh di kelas. Nah, coba Ibu ya menayangkan video-video pembelajaran yang menarik. Terus kalau anak SD nih kan suka gambar-gambar seperti itu kan, warna-warni, ada lagu-lagu. Coba dulu Ibu seperti itu. Jadi anak-anak itu kan nanti merasa senang dan tidak membosankan pembelajaran Ibu. Iya, Bu. Saya juga bingung mau menggunakan media dan metode apa. Oh, coba dulu deh yang saya saranin tadi Bu. Siapa tahu efektif ya digunakan pada saat pembelajaran Ibu. Iya, Bu. Kedepannya saya akan mencoba menggunakan media dan metode pembelajaran yang lain. Sehingga
murid saya itu bisa lebih semangat lagi ya Bu ya dalam pembelajaran yang saya berikan. Terus kira-kira nih komitmen apa nih yang akan Ibu Dwi lakukan untuk selanjutnya? Saya ini Bu mempunyai rencana itu Bu ya. Saya lihat-lihat di TikTok biasanya itu saya akan memberikan motivasi Bu. Misalnya itu motivasinya ice breaking. Nah, kayaknya itu Bu yang saya baru yang ada di tergenang di pikiran saya ini. Mungkin itu yang bisa membuat lebih termotivasi murid saya ya Bu ya. Biar pembelajaran yang saya ajarkan itu tidak monoton kepada mereka. Ya bisa Nah, juga sih Bu. Coba aja Ibu buat Bu Dwi lakukan nih di kelas. Jadi mereka itu kan juga pastikan, wah Bu Dwi enak bener sekarang ngajarnya, seperti itu kan. Mereka kan lihat nonton ya mungkin Ibu pakai ice breaking. Jadi kan anak-anak ini kan namanya anak SD nih Bu ya. Sukanya kan main-main dulu. Ya namanya pola tingkah anak SD itu kan berbeda nih dengan anak yang lain kan. Anak SMP beda. Kalau anak SD ini kan dia sifatnya pasti main seperti itu. Nah, terus bagaimana nih? Sudah kita cerita seperti ini, perasaan Ibu bagaimana sekarang? kalau perasaan saya ini Bu agak senang sedikit Bu. Nah, kedepannya insya Allah saya akan melakukan tadi Bu uh, media ICT tadi saya insya Allah akan mencobanya. Nah, dan saya juga akan merasa gimana ya Bu ya, perasaan itu sudah senang, sudah lega Bu setelah menceritakan kepada Ibu. Nah, Ibu memberikan saran saya itu saran yang baik. Nah, semoga dengan sarannya Ibu itu dapat merubah saya ke depannya Bu. Oh iya Bu Dwi tentu saja. Tapi jangan lupa Bu Dwi, anak kita nih kan yang namanya anak SD nih ya. Pastikan dia punya pola tingkah yang ya yang namanya anak-anak masih belum ngerti, yang namanya belum berpikiran kan, berpikiran seperti ini. Kayak SMP, SMA kan sudah berpikiran dewasa seperti itu Bu ya. Kalau dia ini kan pasti masihnya berpikiran ya anak-anak, masih kejar-kejaran nanti di kelas, Bu. Jadi kita yang harus mengontrol diri kita juga sih, Bu. Mungkin bagi mereka itu pembelajaran seperti itu dia buat dia menarik, seneng, terus dia bisa hura-hura dengan teman-temannya. Jadi dia tuh berpikirnya, oh enak nih ternyata dengan Bu Dwi, apalagi ada ice breaking, ada tepuk-tepuk, misalnya seperti itu. Jadi anak itu senang, happy, jadi tidak mau meninggalkan kelas, sakit pun masih datang ke sekolah tuh Bu Dwi, seperti Nah, ya itu. Bu ya, mungkin saya juga mungkin akan lebih semangat lagi ya Bu ya dalam memberikan media-media mencari media yang membuat mereka itu tertarik supaya membangkitkan semangat motivasi mereka ya Bu ya. Iya Bu, benar Bu. Terus tidak harus maunya belajar di dalam kelas terus sih Bu. Bisa nanti kan Ibu ajak keluar, misalnya keluar kelas. Kan anak-anak SD ini kita kan bisa sambil bermain belajarnya. Lebih mengerti seperti itu Bu, anak SD ini. Dibentuk dalam bentuk permainan ya Bu ya. Iya, bisa. Kan, uh, eee, tapi ya itulah Ibu Duitnya yang harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan itu bagaimana kan? Ya, tergantung Ibu Dwi, bisa musik dipakai di kelas dan lain-lain seperti itu Bu Dwi. iya seperti Ibu bilang tadi kan menggunakan infokus. Nah Iya, itu bisa kan Bu saya. benar. Bisa itu Bu Dwi. Ya, Iya Bu Dwi, ada apa?
Ada lagi? Mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa saya ceritakan ke Ibu. Nah, insya Allah saya akan merubah cara belajar saya, memberikan materi-materi kepada anak saya ya Bu ya. Ya, benar. Terima kasih juga kepada Ibu untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya ini Bu merasa sedikit lega gitu ya Bu ya. Ya. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang bisa hadapi murid yang lebih kreatif lagi ya Bu ya dalam memberikan mereka pembelajaran itu Bu. Ya, benar itu Bu. Semangat Bu. Kita harus semangat untuk menghadapi anak-anak kita. Anak-anak ini kan generasi kita selanjutnya seperti itu. Iya, betul sekali itu Bu. Mungkin saja ya Bu ya. Maaf Bu, saya pamit dulu ke ruangan. Iya Bu, ya sama-sama. Terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dwi. Siang Bu. Ibu ada waktu nggak ya hari ini? Waktu luang. Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, agak kurang semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf banget Bu. Saya jadinya ganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa Bu, biasa saja kok. Iya. Gini Bu, saya ini mau curhat nih. Tentang masalah saya sih. Ibu bisa nggak ya bantu saya ya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ini pengen dapetin solusi nih atas pemecahan masalah saya. Kayak gitu Bu, yang saya hadapi sekarang ini. Iya, masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan pada saya. Ini Bu, saya ini bingung sekali. Siswa saya ini, waduh, ada yang perlu perhatian lebih nih Bu. Penuh perhatian bagaimana Bu? Kalau menurut saya nih Bu, waduh, anak ini luar biasa. Ada saja kelakuannya yang aneh. Aneh bagaimana Bu? Ibu Enda ini macam-macam ya. Iya dia nih Bu suka ganggu temennya. Terus di kelas ini suka mondar-mandir keluar kelas. Terus dia suka ganggu temennya. Nanti dicubit, dijahilin seperti itu nah Bu. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu berikan pada mereka? Pada saat proses pembelajaran itu sih siswa yang lain tuh mantep, yang ngerjain tugas, terus tepat waktu. Tapi, waduh Bu, yang ini luar biasa, muridnya tidak mantep. Terus suka ngajakin ngobrol kawannya Bu, jadi berisik banget di kelas itu. Oh, yang sabar ya Bu ya. Lalu apa yang Ibu lakukan sejauh ini terhadap murid? Ya sih Bu, yang saya lakukan nih ya, panggil dia sih Bu, murid ini. Panggil murid ini, terus nanya sama murid ini. Nah, saya alasan kita tuh, kenapa sih kamu melakukan ini? Seperti itu pertanyaan saya Bu ke dia itu. Apakah ada efek positifnya Bu dalam pemanggilan murid itu? Menurut saya sih ada sih Bu hal positifnya. Tapi ya anak ini berubahnya ya
cuma sebentar. Terus besok-besoknya dilanjutkan lagi seperti ini. Dalam proses belajar, dia mondar-mandir kelas. Terus nanti jahilin temennya, nganggu-nganggu temennya, seperti itu, Bu. Iya, sebenarnya sudah bagus yang dilakukan. Mungkin ibu itu belum pas aja Bu, cara ibu merealisasikan murid itu Bu. Terus bagaimana sih menurut Ibu seharusnya saya lakukan nih? Coba deh ibu panggil lagi murid itu, terus ajak anak itu coba bercerita tentang dirinya, dan juga ibu berusahalah memberikan perhatian kepada anak itu. Siapa tahu anak itu bisa bercerita dengan ibu. Dengan adanya pemanggilan itu, dia bisa gimana itu lah, sharing to sharing itu nah Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya apa yang Ibu katakan ini. Setelah ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Apakah sudah lega atau gimana perasaan ibu tentang anak itu? Wah, kalau tentang anak ini ya luar biasa Bu ya. Saya tuh jadinya bingung banget. Terus perasaan ini tidak nyaman jadinya. Terus gara-gara masalah ini juga kadang ada yang pekerjaan saya yang terbengkalai seperti itu. Saya ngoreksi tadi jadi tertunda seperti itu Bu. Iya, dari apa yang sudah ibu sampaikan, ada rencana lain nggak Bu untuk kedepannya Ibu Enda itu? Sebenarnya iya sih Bu. Ada sih rencana saya ke depannya sih. Pengennya itu saya panggil lagi tuh anak tersebut, saya panggil lagi, terus cerita lagi dari hati ke hati seperti itu Bu. Mungkin dianya pengen lagi bantu, mungkin dideketi lagi gitu. Lalu, apakah ada hal yang lain ya Bu yang akan dilakukan? Ada sih Bu yang pengen saya lakukan sebenarnya. Mungkin saya ini perlu bantuan juga sih kayaknya dengan teman guru BK mungkin Bu ya. Untuk menghadapi anak ini sepertinya harus seperti itu. Iya, langkah yang ibu ambil itu sudah tepat Bu. Saya setuju dengan ide tersebut. Oh iya Bu ya, benar sih. Alhamdulillah Bu ya kalau gitu. Saya ini lega banget itu. Karena sebenarnya Bu, saya ini takut-takut nih ngambil langkah, nanti takutnya salah saya ambil ini Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Syukurlah kalau ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin Bu kalau dalam proses belajar saya nih, mungkin saya harus lebih ekstra ya dengan anak ini ya kali Bu ya. Lebih ekstra lagi, mungkin ya namanya anak berkebutuhan khusus ini kan, mungkin dia di rumah nih kurang gimana ya Bu ya. Berarti ya saya nih harus lebih ekstra memperhatikan dia juga seperti itu. Mungkin ya dengan kan namanya anak ini kan pengennya dipanggil terus, disuruh, mungkin seperti itu Bu. Iya Bu, biasanya anak itu kita harus beri dukungan Bu. Dukungan supaya mereka itu gimana ya, lebih lebih ingin diperhatikan mungkin kali Bu. Nah, coba deh Ibu sekarang saya tanya sama Ibu, dukungan Bu Enda, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Sebenarnya ini masih jadi pikiran saya juga sih Bu, pengennya nih seperti apa. Tapi kayaknya bagusnya seperti ini Bu. Mungkin saya akan
Butuh komunikasi nih dengan teman sejawat saya kali ya untuk mengatasi masalah ini seperti itu, Bu. Benar enggak, Bu ya? Bagus enggak kalau saya minta dengan teman sejawat untuk menyelesaikan ini, Bu? Bagus itu, Bu. Coba Ibu sharing dulu dengan teman sejawat gimana itu caranya menyelesaikan masalah itu, masalah dalam menghadapi Terima kasih banyak ya Bu Dwi ya. Ibu sudah dengerin saya nih, curhatan saya keluh kesah. Saya lega banget sekarang ini. Tenang jadinya. Jadi ibaratnya gini, waduh, akhirnya yang tadinya tersandung akhirnya bisa jalan dengan lancar nih. Berarti pembicaraan masalahnya seperti itu untuk anak saya ini. Semoga saja seluruh guru seperti kita ya Bu ya, bisa sabar menghadapi murid yang seperti ini dan punya trik-trik tertentu sehingga bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi ini, Bu. Amin. Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Saya pamit dulu, mau ke ruangan saya tuh mau ngoreksi lagi nih Bu. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu Dwi, salam sehat dan bahagia selalu ya Bu Dwi. Ya, sama-sama Bu Enda, terima kasih kembali. Semangat untuk menjadi guru yang baik dan ditiru oleh anak-anak Bu. Terima kasih. Amin. Yang penting kita tetap semangat ya Bu ya. Ya, siap. Harus semangat.